Di awal film kita diperdengarkan suara wanita yang berkata yang ada di benak kita bisa mengubah hasil. Untuk membuktikan hal itu, dia mengajak kita melakukan eksperimen di mana dengan menggunakan kekuatan pikiran kita bisa membuat benda bergerak sesuai keinginan kita. Hal ini menunjukkan kalau niat kita secara diam-diam membentuk dunia ini. Kemudian kita diperkenalkan seorang wanita bernama Lee Ronan, di mana 6 tahun yang lalu dia telah melanggar tabu yang membuatnya menanggung suatu kutukan, yaitu siapa saja yang berada di dekat Ronan akan mengalami kesialan. Ronan membuat video dirinya sendiri dengan harapan semua orang yang menonton videonya bisa membantu menuntaskan kemalangan yang dialami putrinya. Untuk itu, dia mengajak penonton melihat sebuah simbol dan menghitung mundur dari 10 sampai 1. Kemudian meminta bantuan penonton untuk membaca sebuah mantra bersama sembari menyatukan punggung tangannya dengan cara yang aneh. Mundur ke beberapa waktu yang lalu, Ronan yang tengah mempersiapkan kamera di rumahnya didatangi oleh seorang wanita dari panti asuhan bernama Hasia. Hasia pun bertanya untuk apa Ronan membuat rekaman itu. Ronan menjelaskan kalau dia ingin merekam setiap momen kebersamaan dengan sang anak yang akan segera pulang. Kemudian mereka mendatangi panti asuhan dan terlihat anak Ronan yang bernama Chan Dodo sedang bermain dengan pemilik panti yang bernama Ming. Meskipun Dodo adalah anak kandung Ronan, tetap aja dia merasa canggung dengan ibunya sendiri yang menitipkannya sejak lahir di panti asuhan tersebut. Mundur lagi ke 6 tahun yang lalu, seorang dokter bernama Wu merekam kondisi kejiwaan Ronan yang mengalami guncangan. Saat itu, Ronan mengakui bahwa ada sebuah rekaman video mengenai terowongan terlarang yang akan membawa kemalangan bagi orang-orang yang menontonnya atau berada di sekitar dia. Ronan bahkan percaya bayi yang ada di kandungannya telah meninggal. Dia juga tak ingin menyebutkan namanya sendiri karena takut mati jika menyebut nama itu. Kembali ke masa sekarang, terlihat Dodo tengah bersiap-siap untuk ikut pulang dengan ibunya. Pada hari pertama, awalnya semua berjalan normal sampai mereka berdua menulis dan menyebutkan nama Dodo. Sejak itulah berbagai kejadian aneh terjadi, dimulai dari benda-benda yang berjatuhan dan bergerak dengan sendirinya, yang tentu saja membuat Ronan sangat ketakutan. Keanehan berlanjut dengan Dodo yang tiba-tiba bertingkah aneh seperti orang kesurupan, sehingga membuat Ronan bertambah panik. Mundur ke 6 tahun sebelum semua kejadian menimpa, sebuah kelompok yang menamai diri mereka sebagai pembasmi hantu terdiri dari Ronan bersama kekasihnya yang bernama Dom dan satu saudara Dom yang bernama Yuan. Kala itu mereka dalam perjalanan menuju sebuah gunung di Taiwan untuk menghadiri ritual yang dilakukan oleh keluarga Dom dan Yuan. Hanya saja mereka memiliki tujuan tertentu, yaitu merekam ritual tersebut untuk diposting pada channel YouTube mereka. Konon di ritual itu ada sebuah terowongan terlarang yang tidak boleh dimasuki, namun mereka justru berniat untuk mematahkan tahayul tersebut. Di tengah perjalanan tiba-tiba mobil mereka menabrak sesuatu. Ternyata itu adalah sebuah benda yang menyerupai patung yang tersangkut di ban mobil mereka. Bersamaan dengan itu, Ronan juga mengalami muntah-muntah. Selang beberapa waktu, akhirnya mereka sampai di tempat ritual yang dimaksud. Di sini mereka langsung disambut oleh Paman Dong dan Yuan yang bingung melihat kehadiran Ronan. Sang paman kembali mengingatkan mereka kalau ini adalah ritual keluarga, jadi orang luar dilarang masuk. Tetapi Yuan berdalih Ronan bisa dianggap keluarga karena merupakan pacar dari Dong. Tak lama ada seorang wanita yang memeriksa tangan Ronan, dan setelah diperiksa, Ronan akhirnya diizinkan untuk masuk. Pada sebuah ruangan, Yuan sempat merekam seorang gadis yang tubuhnya ditulis dengan mantra aneh. Sayang, seorang pria langsung menutup tirai itu. Maju ke masa sekarang, di tempat Ronan bekerja, keanehan terjadi dengan munculnya sejumlah ulat berserakan. Bahkan saking paniknya, Ronan sempat menghancurkan satu ulat yang menempel di bajunya. Di tengah kepanikan, kepala sekolah Dodo menghubungi dan meminta Ronan datang lantaran Dodo menggigit tangan temannya. Atas kejadian itu, Ronan pun meminta maaf, dan dalam perjalanan Dodo berkata temannya tadi mengejaknya bahwa Dodo itu gila. Singkat cerita, ketika di rumah lagi-lagi Dodo berteriak dari dalam kamar.
Dodo berkata ada makhluk yang menempel di langit-langit. Ronan pun diminta Dodo untuk mengulurkan tangannya ke atas seolah-olah sedang menggandeng makhluk tersebut dan menuntunnya keluar. 真了，好不好？ Keesokan harinya di sekolah, kepala sekolah menjelaskan bahwa di kelas Dodo selalu menatap langit-langit dan berbicara sendiri. Menurut teman-temannya, Dodo melihat makhluk tanpa wajah. Oleh sebab itu, Ronan memasang kamera tersembunyi pada sebuah boneka untuk melihat aktivitas di kamar Dodo. Kemudian di sekolah, seorang guru yang bermain bersama Dodo sempat terkejut melihat tangan mengerikan yang mencoba memegang Dodo. Itu Saat di rumah, boneka yang dipasangi kamera tadi ditutupi oleh Dodo dengan alasan bonekanya tak mau melihat makhluk itu. Kemudian Ronan mencoba membuat Dodo tak takut lagi dengan meminta dia memikirkan 3 hal yang paling disukai. 凤梨、兔兔。 Mundur lagi ke 6 tahun yang lalu dengan menggunakan kamera tersembunyi, mereka merekam kegiatan ritual. Mereka diminta menyerahkan tulisan nama masing-masing. Kemudian seorang wanita menjelaskan bahwa mereka harus kembali menyembah Bunda Buddha setiap 10 tahun sekali. Setelah menyerahkan nama tadi, mereka tak boleh menggunakannya lagi di tempat itu. Wanita itu pun mengetahui kalau Ronan sedang hamil. Jadi begitu dia memiliki nama, maka nama bayi itu juga harus dipersembahkan. Pada malam hari mereka keluar untuk merekam lagi. Terlihat anggota keluarga mereka tengah menggumamkan suatu mantra. Sayang seorang gadis menyadari kehadiran mereka. Ketika gadis ini keluar, mereka berdalih sedang mencari tempat bermain. Mendengarnya, sang gadis mengajak mereka ke suatu tempat. Tapi di depan sebuah pintu, dia hanya mengizinkan Ronan yang masuk. Di dalam, Ronan merekam sejumlah patung yang diletakkan membelakangi altar menghadap ke sebuah simbol. Tak jauh dari situ, dia menemukan cairan merah yang menetes dari langit-langit yang berlubang. Langit-langit itu juga dipenuhi gambar. Anehnya, cairan di langit-langit tiba-tiba semakin banyak ketika gadis tadi datang membawa sebuah kaleng. Di dalam kaleng terdapat beberapa ekor katak. Lantas sang gadis meminta Ronan memberi makan katak-katak tersebut menggunakan rambut, dan rupanya mereka benar-benar memakan rambut yang dia berikan. Dikarenakan Ronan yang menanyakan mengenai telinga dia yang terpotong, maka gadis ini menjelaskan bahwa Bunda Buddha telah mengambil telinganya tersebut untuk memberkahi semua orang. Lalu tiba-tiba satu patung terjatuh di mana patung lain secara mengejutkan berbalik arah menghadap mereka. Melihat ini, dengan cepat sang gadis mengajak Ronan untuk bersujud seraya menyebutkan sebuah mantra secara berulang-ulang. Di masa sekarang tibalah hari ulang tahun Dodo. Sebagai hadiah, Dodo meminta seekor anak anjing. Namun Ronan menolak memberikannya dengan alasan Dodo masih belum cukup umur untuk merawat anjing tersebut. Selanjutnya Ronan mengajak Dodo ke apartemen lama mereka karena ada orang yang ingin membelinya. Saat sedang menunggu, sang ibu Dodo mendengar panggilan dari lantai atas. Di atap ini Dodo mendengar panggilan yang meminta dia terjun. Tapi anehnya dia kembali naik tanpa terluka sedikit pun, sembari membawa sebuah pisau. Suara itu terus menggiring Dodo untuk membuka sebuah ruangan berisi patung. Bersamaan dengan Dodo yang mengucapkan sebuah mantra, muncullah seekor ulat di depan kamera. Selang beberapa saat dengan panik, Ronan datang mendapati Dodo yang tengah menonton sebuah video. Dalam perjalanan pulang, Dodo mengalami kejang-kejang dan pingsan, sehingga Ronan harus membawa dia ke rumah sakit. Rupanya Dodo mengalami kelumpuhan akibat cedera pada otaknya. Oleh sebab itu, Jimmy menyerahkan sebuah mantra pemberian hadiah yang dia dapatkan dari kuil untuk menjaga Dodo. Sayang, Ronan menolak benda tersebut. Sementara itu, seseorang merekam hadiah yang bertingkah aneh dan menghabisi dirinya sendiri. Mundur lagi ke 6 tahun yang lalu, akibat Ronan ketahuan memasuki bangunan tanpa izin, maka mereka diminta pulang keesokan pagi dan dikurung di dalam kamar. Alih-alih menuruti perintah, Dom justru mendobrak pintu dan mengajak keluar untuk mengetahui lebih lanjut, terutama mengenai terowongan terlarang. Melihat Ronan yang kembali mual, Dom sempat memberi nama calon bayi mereka sebagai Chen Dodo, sebelum akhirnya harus bersembunyi lantaran anggota keluarga melintas. Saat Dom menyebut nama bayinya tadi, dia tak menyadari kalau telah melewatkan suatu prosesi ritual, yaitu mempersembahkan nama bayi tersebut. Maju lagi ke masa sekarang, akibat Dodo mengalami kelumpuhan, asuh Ronan benar-benar dicabut, sehingga Dodo harus mengembalikan bersama Ciming di panti asuhan.
Namun tak ingin berpisah dengan anaknya, maka secara diam-diam Ronan membawa Dodo keluar dari rumah sakit. Sayang, Ronan tak menyadari CCTV merekam aksinya ini. Di depan rumah, dia meminta Dodo menunggu di mobil, sementara dia mengambil barang-barang mereka. Selang beberapa saat, petugas panti dan polisi datang mencari Ronan. Tak tahu kalau Dodo ada di dalam mobil, tapi Ciming yang melintas menyadari hal itu dan meminta Dodo membukakan pintunya. Di sini Ciming mencoba mengajak Dodo untuk kembali tinggal bersama dia. Namun Dodo justru bertanya, bagaimana dengan sang ibu? Bersamaan dengan itu Ronan datang. Sejenak berpikir, Ciming yang awalnya berminat membawa Dodo akhirnya mengizinkan Ronan masuk dan membawa mereka bergegas meninggalkan tempat itu menerobos para petugas. Mundur lagi ke 6 tahun lalu, setelah anggota keluarga menyelesaikan ritual, mereka menemukan sang gadis tergeletak dengan tubuh penuh mantra di depan terowongan terlarang. Ketika Dom dan Ronan mencoba menyadarkan gadis ini serta berniat membawanya ke rumah sakit, Yuan justru mendobrak pintu terowongan terlarang yang disegel dan tak menghiraukan larangan mereka. Begitu pintu terowongan terbuka, terdengar suara tangisan bayi dari dalam terowongan yang gelap. Khawatir ada bayi di dalam, Ronan yang tadinya berniat pergi sekarang bersiap untuk masuk. Tak ingin terjadi apa-apa pada Ronan, maka Dom meminta Ronan menjaga gadis itu, sementara dia dan Yuan masuk ke dalam terowongan terlarang. Selama menunggu, tiba-tiba Ronan mengalami pendarahan. Namun secara mengejutkan, Yuan berteriak panik keluar dari dalam terowongan terlarang dan langsung pergi entah kemana, meninggalkan kamera yang dia bawa begitu saja. Sedangkan Dom tak terlihat batang hidungnya. Kemudian dari kamera yang ditinggalkan Yuan tadi, terlihat anggota keluarga membawa tubuh Dom yang wajahnya ditutupi kain berdarah. Saat semua orang pergi, si gadis datang memberikan minum kepada Ronan. Terlihat pula dia seolah mencegah dan mencoba merebut kamera itu dari tangan Ronan. Namun Ronan tetap pergi meninggalkan dia. Dalam kompleks ritual, Ronan melihat Yuan yang berteriak jangan tanya dan terus menghindari kamera. Hingga pada sebuah bangunan, Ronan melihat anggota keluarga yang melakukan ritual pembakaran tubuh Dom tadi. Kali ini Yuan benar-benar muncul di depan kamera, namun dengan mata yang berubah putih dan langsung menyerang dia layaknya zombie. Setelah melakukan serangan, gigi Yuan tiba-tiba terlepas berhamburan dan pergi ke sebuah bangunan. Tak jauh dari situ terlihat anggota keluarga dengan tubuh penuh mantra berdiri menatap Ronan. Akibat hal ini, dengan panik Ronan kabur dan melihat tubuh terbakar Dom yang tergantung serta Yuan yang terhempas ke tanah hingga akhirnya dia berhasil mencapai mobil dan meninggalkan tempat mengerikan tersebut. Beralih ke masa sekarang, Ronan mengajak Ciming dan Dodo menuju ke sebuah kuil. Dalam perjalanan mereka melihat sesuatu tergantung di tiang listrik. Anehnya, mereka terus berputar-putar di jalan yang sama. Menyadari kejanggalan ini, maka Ciming memutuskan memundurkan mobil. Malang, mobil tiba-tiba mogok tepat di bawah tiang listrik tadi. Penasaran dengan apa yang tergantung di tiang listrik, Ronan mencoba mengarahkan kamera ke atas, tapi tak ada apa-apa. Bersamaan dengan itu, secara mengejutkan sesuatu membentur atap mobil mereka. Tak dapat berbuat apa-apa, terpaksa Ronan yang diikuti oleh Jimmy mengucapkan mantra sampai akhirnya benturan tadi menghilang dan mobil bisa kembali menyala. Sampai di sebuah kuil, sang pendeta memberikan mantra dan melakukan sebuah ritual pada kamera keramat yang dibawa Ronan serta kepada Dodo. Selanjutnya wanita yang bersama sang pendeta menjelaskan Dodo tak boleh memakan apapun selama 7 hari berturut-turut dan meminta mereka datang kembali pada hari ke-7 itu. Tak memiliki pilihan lain, terpaksa Ronan menyanggupi hal ini. Hanya saja Ciming yang merasa terikat dengan Dodo mengirimkan pesan kepada Ronan kalau dia mengambil kamera untuk mencari tahu kebenaran yang tengah terjadi. Keesokan malam di rumah, Dodo mengalami demam sehingga Ronan harus berkeliling mencari klinik yang masih buka. Cukup lama mencari, akhirnya ada seorang dokter yang bersedia membuka klinik. Namun akibat perut Dodo kosong, maka sang dokter meminta Ronan memberikan dia makanan terlebih dahulu dan bersedia menunggu. Tak ingin proses ritual gagal, akhirnya Ronan memutuskan membeli dan memasang sendiri infus pada Dodo. Di hari ketiga tiba-tiba cairan infus berubah warna, sehingga Ronan segera melepaskannya dari Dodo. Lantas tak sanggup melihat kondisi Dodo yang semakin lemah, akhirnya Ronan memutuskan memberikan dia makanan.
Malam itu Ronan menonton video kiriman dari Ciming dalam rekaman. Di sini Ciming mendapati file video pada bagian rekaman terowongan terlarang rusak. Ciming juga memberitahu bahwa semakin banyak dia menonton video dalam kamera itu, dia merasa semakin tidak sehat. Berdasarkan informasi yang didapatkan, gerakan tangan yang dilakukan oleh kelompok itu adalah lawan dari gerakan Bafang Tian yang berarti mendapatkan berkah. Hanya saja, Ciming belum mendapatkan arti sebenarnya dari gerakan berlawanan ini. Tulisan yang ada di tubuh sang gadis seperti naskah Brahmani yang digunakan untuk mencatat kitab Buddha di India kuno. Ketika mencari informasi di internet, Ciming menemukan seorang biksu petapa Buddhisme Tantra yang berada di Yunan dan konon merupakan biksu terakhir yang bisa menerjemahkan kitab Buddha kuno. Oleh karenanya, dia memutuskan pergi ke sana untuk mendapatkan jawaban. Berikutnya dalam video, Ciming berkata telah mengirimkan video biksu tersebut kepada Ronan, namun tak mengirimkan video terowongan meski sudah berhasil diperbaiki. Anehnya, tiba-tiba Ciming membenturkan batoknya berulang-ulang ke atas meja. Melihat video ini, sontak Ronan langsung melemparkan ponselnya. Keanehan kembali terjadi lantaran ponsel Ronan terus menerima kiriman video terowongan dari Ciming. Di waktu yang sama, Dodo merasa sangat kesakitan saat diperiksa Ronan mendapati sebuah lubang-lubang yang membuat merinding ada di sekujur tubuh Dodo. Sadar akan kesalahannya telah memberi makan Dodo, maka Ronan memaksa Dodo memutahkan kembali makanan yang telah dia telan. Parahnya, dari bekas muntahan Dodo terdapat seekor ulat. Akibat hal ini, Ronan segera membawa Dodo kembali ke kuil. Malang, Ronan mendapati sang pendeta sudah tergeletak bersimpah darah dengan seekor ulat yang ada di sisi tubuh pendeta tersebut. Kemudian di sudut ruangan, wanita yang bersama pendeta berdiri dan mencakar-cakar batoknya sendiri. Melihat itu, Ronan mencoba membawa Dodo kabur. Naas pintu tiba-tiba tertutup, kemudian secara mengejutkan patung-patung yang ada di sana berbalik. Kehororan tak berhenti karena tiba-tiba dengan wajah menyeramkan wanita tadi mendatangi Ronan. Tetapi langsung tumbang sedangkan Dodo juga melayang di langit-langit dan terhempas ke lantai. Dari situ Dodo dibawa ke rumah sakit di mana terlihat Ronan duduk bersimpuh melakukan gerakan Hong Fang Tiang terbalik. Berikutnya Ronan menunjukkan video rekaman biksu Yunan. Namun ketika sang biksu akan memberitahu arti dari mantra yang diucapkan, Ronan langsung menghentikan video tersebut. Ronan menceritakan kalau agama yang dianut oleh keluarga Dom menyembah dewa yang disebut Bunda Buddha Dahei. Dewa itu adalah dewa yang jahat, sehingga para penganut harus mengucapkan mantra tersebut untuk menerima berkah. Jadi semakin banyak orang yang merapalnya, maka semakin kuat juga perlindungan bagi mereka. Di rumah sakit, kamera CCTV merekam Dodo berjalan dari tempat perawatan seolah ditenteng oleh seseorang. Bahkan Ronan tak menyadari Dodo melintas di depannya. Dodo terus berjalan hingga sampai di dekat tubuh seorang gadis yang penuh mantra. Beruntung pihak rumah sakit berhasil menemukan Dodo walaupun dalam keadaan tak sadarkan diri. Seorang dokter memberitahu kalau Dodo sempat mengucapkan kata nanas, kelinci, dan anjing. Mendengar ini, Ronan sadar kalau Dodo sangat ketakutan. Putus asa dengan nasib Dodo, maka Ronan memutuskan untuk mengambil satu telinga milik gadis yang ditemukan oleh Dodo. Di rumah, Ronan menunjukkan video rekaman di terowongan terlarang. Dalam rekaman, Dom dan Yuan menemukan sejumlah sasajen yang bertuliskan berkah dan kutukan saling bergantung. Kemudian mereka terus mencari asal suara hingga menemukan kain mantra yang menghalangi terowongan. Alih-alih keluar, mereka memutuskan untuk menerobos kain mantra tersebut. Sepanjang terowongan, mereka melihat banyak sekali cermin sampai ada sebuah cermin yang menghalangi jalan. Di sana mereka menemukan sebuah patung yang menunjuk ke suatu altar dengan beberapa benda sesajen di atasnya. Tak jauh dari situ mereka menemukan sebuah patung lagi yang menunjuk ke altar lain. Akibat suara kembali terdengar, mereka mencoba mengikuti hingga menemukan sebuah patung besar dengan wajah tertutup kain merah. Merasa semakin penasaran, Dom membuka tutup wajah patung tersebut. Dan bersamaan dengan itu, Dom sejenak terdiam. Selanjutnya kekacauan pun terjadi hingga sepintas kamera merekam banyak sekali tangan menjuntai keluar dari dinding. Dalam kondisi yang gelap, Yuan melihat Dom membenturkan batoknya ke dinding. Manakala berbalik, Dom menunjukkan wajah yang sangat mengerikan. Dari kejadian ini, Ronan membuat mantra di sekujur tubuhnya dan memutuskan kembali ke tempat ritual untuk memasuki terowongan terlarang. Di sana, Ronan merapikan sesajen yang berhamburan dan menghancurkan semua cermin yang tersisa. Di dekat patung besar, tanpa diduga tangan Ronan mulai berlubang-lubang.
Lantas di hadapan patung ini, Ronan meletakkan potongan telinga gadis yang dia bawa. Setelah melakukan penghormatan dengan gerakan tangan berbalik, Ronan meminta penonton untuk mengikuti mantra yang dia sebutkan dengan memandangi simbol agama kuno tersebut. Hanya saja setelah mantra selesai diucapkan, Ronan berkata kalau dia berbohong. Karena menurut penjelasan biksu Yunan, arti dari mantra itu bukanlah berkah, melainkan kutukan berbagi. Membaca mantra tersebut berarti aku ingin berbagi kutukan ini dan menawarkan namaku. Sedangkan simbol yang ditunjukkan merupakan mantra untuk menyebarkan kutukan Bunda Buddha kepada orang asing. Semakin banyak orang yang menanggung, maka kutukan akan semakin ringan. Sedangkan wajah Bunda-Bunda adalah jantung dari kutukan yang dimaksud, sehingga mereka selalu menutup dan tidak pernah melihatnya. Keanehan lain adalah rekaman ini telah dibuat saat Ronan tengah hamil. Berarti Ronan sudah mengetahui semuanya sejak 6 tahun yang lalu. Setelah menunjukkan video, Ronan meminta maaf kepada penonton yang telah membaca bersama. Karena hal inilah satu-satunya cara untuk meringankan beban Dodo. Kemudian Ronan menutup matanya dengan sehelai kain dan membuka tutup wajah patung yang ternyata berbentuk lubang mengerikan. Sesaat berselang, Ronan membenturkan batuknya ke lantai seperti yang dilakukan oleh Jiming dan Dong. Beberapa waktu berlalu, terlihat Dodo bahagia tinggal di panti asuhan.